Seni memberikan ruang untuk kesalahan. Mengapa rencana keuangan kelas pekerja seringkali hancur sebelum berkembang? Setiap tanggal 25 atau akhir bulan, sebuah ritual komedi satir selalu berulang di media sosial kita. Lini masa dipenuhi oleh kelakar tentang gajian yang hanya menumpang lewat. Meme tentang dompet yang langsung mengempis dalam waktu 24 jam, hingga istilah-istilah menggelitik seperti gaya hidup BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Kita menertawakannya seolah-olah itu adalah lelucon musiman biasa. Namun, di balik tawa getir itu, tersimpan kenyataan struktural yang menyedihkan. Mayoritas kelas pekerja di Indonesia hidup di ujung tanduk finansial, tanpa ada jaring pengaman sama sekali. Sebagai masyarakat kelas menengah ke bawah, kita seringkali mengidap penyakit optimisme buta. Kita merencanakan keuangan bulanan dengan asumsi yang teramat presisi. Seolah-olah hidup di Indonesia berjalan stabil tanpa hambatan. Kita mencatat pengeluaran bulanan di secari kertas atau aplikasi ponsel. Sekian rupiah untuk kontrakan, sekian untuk beras, sekian untuk cicilan motor, dan sisanya habis untuk makan harian. Semuanya pas, 0 rupiah tersisa, dan tampak sempurna di atas kertas. Kita merasa sudah menjadi perencana keuangan yang hebat hanya karena angka pemasukan dan pengeluaran berhasil diseimbangkan di akhir bulan. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa kali rencana sempurna itu bertahan sampai akhir bulan? Baru masuk minggu kedua, tiba-tiba ban motor bocor dan harus diganti. Anak tiba-tiba demam tinggi dan membutuhkan obat di luar fasilitas kesehatan gratis. Token listrik berbunyi nyaring di tengah malam. Sementara harga beras tiba-tiba naik di pasar. Seketika itu juga, seluruh rencana agung yang kita susun dengan penuh kebanggaan hancur berantakan. Kita langsung panik, terpaksa mencari pinjaman kilat atau menyunat anggaran makan mingguan. Kegagalan berulang ini terjadi bukan karena kita tidak bisa berhitung. Kita gagal karena kita tidak pernah membaca salah satu bab paling penting dalam buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Khususnya bab 13 yang berjudul Room for Error atau ruang untuk kesalahan, atau yang sering disebut sebagai seni memberikan margin of safety atau batasan aman. Inti dari bab ini sangat sederhana, namun menampar keras realitas kita. Bagian paling penting dari setiap rencana keuangan bukanlah seberapa rapi kita menghabiskan uang kita, melainkan merencanakan apa yang akan kita lakukan jika rencana utama kita tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Angkot yang kepenuhan, memahami batas aman dalam keseharian kita. Untuk memahami konsep margin of safety yang ditulis oleh Morgan Housel, kita tidak perlu menggunakan istilah-istilah rumit dari Wall Street. Mari kita gunakan analogi yang sangat akrab di mata kelas pekerja. Sebuah angkutan kota alias angkot. Bayangkan sebuah angkot yang secara aturan hukum hanya boleh menampung maksimal 10 orang penumpang di bagian belakang. Seorang supir angkot yang bijaksana
tahu bahwa jika dia memaksakan angkotnya diisi persis 10 orang di jalanan yang mulus, kendaraan itu akan berjalan stabil. Namun, jalanan di Indonesia tidak pernah mulus. Ada lubang jalan yang menganga, polisi tidur yang terlalu tinggi, hingga tanjakan curam yang licin saat hujan deras. Jika sopir tersebut tidak menyisakan ruang kosong atau ruang toleransi beban, jika dia justru memaksakan menambah penumpang menjadi 14 orang demi mengejar setoran, sembari berteriak, "Tambah satu lagi bang, geser dikit." Maka bencana tinggal menunggu waktu. Begitu angkot tersebut menghantam lubang jalan yang dalam, as roda akan patah seketika. Seluruh penumpang terlantar, dan supir harus membayar biaya perbaikan yang jauh lebih mahal daripada hasil tarikan hari itu. Selisih antara kapasitas maksimal kendaraan dan beban real yang diangkut itulah yang disebut sebagai margin of safety. Sayangnya, dalam mengelola uang, mayoritas dari kita bertindak persis seperti supir angkot yang serakah dan nekat tersebut. Kita membebani anggaran bulanan kita hingga batas maksimal yang sangat ekstrim, tanpa menyisakan ruang kosong sedikit pun untuk guncangan. Jika total pendapatan bulanan kita adalah 5 juta rupiah, kita dengan berani mengambil cicilan motor, cicilan ponsel, hingga komitmen belanja bulanan yang totalnya mencapai 4,5 juta rupiah. Kita menyisakan 500 ribu rupiah dengan asumsi bahwa tubuh kita akan selalu sehat, tempat kerja kita akan selalu jaya, dan harga barang pokok tidak akan pernah naik. Kita lupa bahwa dunia ini tidak peduli pada rencana indah di atas kertas kita. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Hal-hal buruk yang sama sekali tidak bisa kita prediksi kapan datangnya. Namun, pasti akan datang. Menolak memberikan ruang untuk kesalahan dalam anggaran kita adalah bentuk kesombongan finansial yang paling nyata. Jeratan realitas, data, fakta, dan badai finansial kelas pekerja. Mari kita lepaskan kacamata teori dan melihat kenyataan pahit di lapangan melalui data serta fakta yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian domestik diwarnai oleh sebuah fenomena miris yang dikenal dengan istilah mantap, singkatan dari makan tabungan. Berdasarkan data survei konsumen yang dirilis oleh Bank Indonesia pada tahun 2025 dan berlanjut hingga tahun 2026, proporsi pendapatan masyarakat yang dialokasikan untuk tabungan terus merosot tajam hingga menyentuh titik terendahnya sejak masa pandemi COVID-19. Yaitu berada di kisaran 13% hingga 14%. Penurunan porsi tabungan ini terjadi paling parah pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah hingga menengah, khususnya mereka yang memiliki pengeluaran di bawah 5 juta rupiah per bulan. Artinya, masyarakat kelas pekerja kita bukan lagi tidak mau menabung, melainkan uang mereka memang habis terkuras hanya untuk menyambung hidup dari hari ke hari akibat inflasi pangan yang tak terkendali. Dampaknya sangat mengerikan. Ketika badai ketidakpastian menghantam, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih belum berbanding lurus dengan akses keuangan digital yang begitu masif. Tanpa adanya tabungan atau ruang untuk kesalahan finansial, kelas pekerja yang terhimpit kebutuhan yang mendesak akhirnya lari ke satu-satunya pintu darurat yang paling mudah diakses, namun paling mematikan, yaitu pinjaman online atau pinjol ilegal dan fitur pay later. Berdasarkan laporan statistik peer-to-peer atau P2P lending nasional, akumulasi rekening penerima pinjaman online aktif di Indonesia telah menembus angka lebih dari 150 juta transaksi. Menariknya, porsi terbesar dari peminjam aktif ini adalah masyarakat usia produktif, yaitu Gen Z dan milenial, golongan ekonomi menengah ke bawah.
Nilai pinjaman macet yang diukur melalui indikator TWP 90 atau tingkat once prestasi 90 hari terus melangkah naik mendekati angka 3%. Fenomena ini adalah bukti nyata dari runtuhnya margin of safety di tingkat keluarga. Ketika seseorang tidak memiliki dana darurat dan kemudian dihadapkan pada situasi mendesak seperti PHK sepihak, pengurangan jam kerja, atau biaya rumah sakit, mereka tidak memiliki ruang untuk kesalahan. Pilihan mereka hanya dua, membiarkan masalah darurat itu menghancurkan hidup mereka saat itu juga, atau meminjam uang dengan bunga mencekik yang akan menghancurkan masa depan mereka secara perlahan. Inilah lingkaran setan kemiskinan struktural yang diperparah oleh ketiadaan proteksi diri finansial. Tanggapan dan langkah taktis yang membumi untuk bertahan hidup. Mendengar saran dari para perencana keuangan konvensional yang sering tampil di televisi, seringkali justru membuat kelas pekerja merasa frustasi dan terasingkan. Mereka dengan mudah berkata, memiliki dana darurat minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Bagi seorang buruh pabrik dengan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK yang pas-pasan, yang harus menghidupi istri dan 2 anak, mengumpulkan dana darurat sebesar 30 juta rupiah terdengar seperti mimpi di siang bolong yang mustahil digapai. Oleh karena itu, kita membutuhkan strategi penerapan margin of safety yang membumi, realistis, dan ramah terhadap dompet masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pertama, ubah paradigma tentang dana darurat. Berhentilah berpikir bahwa dana darurat harus langsung berjumlah belasan juta rupiah. Mulailah dari langkah super mikro. Sisihkan uang nominal kecil yang tidak terasa di dompet. Misalnya, Rp10.000 setiap minggu. Atau gunakan fitur pembulatan transaksi otomatis di dompet digital seperti Dana, GoPay, atau bank digital yang menyisihkan recehan sisa belanja secara otomatis ke dalam kantong terpisah. Rahasianya bukan pada jumlahnya di awal, melainkan pada terciptanya sekat psikologis bahwa uang tersebut haram hukumnya untuk disentuh apapun alasannya, kecuali dalam kondisi hidup dan mati. Kedua, aktifkan dan rawat margin of safety institusional yang sudah disediakan oleh negara, seperti BPJS Kesehatan. Bagi kelas menengah ke bawah, BPJS Kesehatan bukanlah sekadar kartu iuran bulanan yang membebani, melainkan benteng pertahanan terakhir yang menjaga mereka dari kebangkrutan total akibat tagihan rumah sakit. Banyak keluarga miskin yang kembali jatuh miskin secara ekstrim hanya karena satu anggota keluarganya sakit keras dan mereka tidak memiliki jaminan kesehatan yang aktif. Pastikan iuran BPJS Kesehatan keluarga Anda selalu terbayar tepat waktu sebelum Anda memikirkan hal-hal lain seperti investasi saham atau kripto yang jauh lebih beresiko. Ketiga, definisikan ulang konsep self-reward atau penghargaan untuk diri sendiri. Budaya konsumerisme modern telah meracuni pikiran kelas pekerja dengan narasi bahwa mereka layak membeli kopi susu mahal, pakaian baru, atau berlibur setelah lelah bekerja keras selama seminggu penuh. Namun bagi orang yang tidak memiliki tabungan, self-reward terbaik yang bisa mereka berikan kepada diri mereka sendiri bukanlah barang konsumtif yang langsung kehilangan nilainya begitu dibeli. Self-reward sejati adalah perasaan tenang saat tidur di malam hari, mengetahui bahwa jika besok pagi tempat kerja mereka tutup, atau mereka jatuh sakit, mereka masih memiliki uang untuk membeli beras selama beberapa minggu ke depan. Ketenangan pikiran atau peace of mind adalah barang mewah sesungguhnya yang layak kita beli dengan cara menabung. Terakhir, hindari apa yang disebut oleh Morgan Housel sebagai single point of failure atau titik kegagalan tunggal. Jangan biarkan hidup Anda bergantung sepenuhnya hanya pada satu tali rapuh. Jika Anda adalah satu-satunya pencari nafkah di keluarga, cobalah bangun jaring pengaman tambahan. Istri atau anggota keluarga lain di rumah bisa didorong untuk memulai usaha rumahan kecil-kecilan
atau Anda sendiri mulai mempelajari keterampilan baru yang bisa mendatangkan uang tambahan secara lepas waktu atau freelance. Ketika satu pintu pendapatan tertutup, Anda masih memiliki napas dari pintu pendapatan yang lain. Refleksi akhir, menghargai ketidaktahuan kita. Pada akhirnya, Morgan Housel mengingatkan kita pada sebuah kebenaran yang pahit, namun menenangkan. Kamu harus berani mengambil resiko untuk bisa maju, tetapi resiko yang kamu ambil tidak boleh sampai membuatmu hancur total jika kamu salah. Dunia finansial seringkali menghukum orang-orang yang terlalu percaya diri. Mereka yang merasa bisa menebak ke arah mana ekonomi akan bergerak, atau yakin bahwa pekerjaan mereka akan abadi selamanya. Bagi kita yang berada di kelas pekerja, mengakui bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari bukanlah sebuah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu adalah tanda kebijaksanaan yang paling tinggi. Dengan memberikan sedikit ruang untuk kesalahan di setiap sudut hidup kita, sekecil apapun itu, kita sedang menghormati ketidakpastian dunia ini. Kita sedang memastikan bahwa ketika badai kehidupan itu akhirnya datang menghantam, kita tidak hanya sekedar bertahan, tetapi kita masih tetap berdiri tegak sebagai pemenang yang tidak tersingkir dari permainan kehidupan.